Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Judulnya apa dia? Fitnah itu kejam. Fitnah itu kejam. Rasanya kalimat ini sudah menjadi opini masyarakat. Dari mulai orang tua, anak kecil, remaja sudah tahu kalimat fitnah lebih kejam daripada. Apa sih yang namanya arti fitnah? Kenapa orang difitnah? Sekarang kita tahu bumi sudah semakin tua. Kiamat sudah semakin dekat. Banyak orang berbuat baik dikatakan buruk. Banyak orang sudah berbuat buruk, jelas-jelas salah, dibela-belain, dikatakan dia baik. Yang tidak bersalah dikatakan salah. Yang jelas bersalah masih dibelain oleh orang sekian banyak. Kenapa? Zaman fitnah. Masya Allah. Kita lihat apa sih arti fitnah? Fitnah kalau dalam bahasa Indonesia berkata bohong yang tidak berdasarkan kebenaran. Untuk menghancurkan orang lain. Untuk menjatuhkan orang lain. Itu arti fitnah menurut bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Arab, fitnah itu akar katanya patana. Patana itu alat untuk memanaskan emas agar terpisah mana emas murni, mana logam yang lain, mana emas murni, mana debu kotoran akan terpisahkan dengan dipanaskan dengan patana tadi. Dalam kenyataannya benar patana tadi. Coba kalau ada orang mendapat fitnah atau memitnah suasana panas apa panas? Panas. Tapi di situ akan terpisah mana orang yang teguh beragama akan semakin nampak, mana orang yang memfitnah, mana orang yang memang ngarang-ngarang mengada-ada, semua semakin nampak dengan adanya fatana. Jadi akan tersaring. Siapa yang benar berakidah Islamiyah yang benar, siapa yang benar-benar memang tukang menyebar gosip akan kelihatan. Ini fatana. Akan semakin jelas. Kita lihat. Arti fitnah itu apa sih? Banyak ulama mengatakan. Yang pertama, fitnah itu artinya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian fitnah ujian. Yang namanya ujian gampang apa susah? Susah. Kalau lulus naik apa tidak? Naik. Makanya kalau mendapatkan ujian harus lulus. Baru kita naik. Kalau ujian tidak lulus nggak bakal kita naik. Contoh SD ujian lulus naik SMP. SMP ujian lulus naik SMA. SMA lulus naik S1 terus itu ujian. Harus naik. Makanya Allah berfirman dalam ayat ini. Yang namanya anak cucu turunan. Yang namanya harta kekayaan. Itu adalah fitnah. Nguji kita. Coba lihat. Ada anak yang hebat. Bangga gak orang tuanya? Ada anak yang nyebelin. Berbuat dosa. Berbuat maksiat. Berbuat onar. Malu gak orang tuanya? Kita selalu ke bawah-bawah. Makanya didik anak sebaik mungkin sesuai aturan agama. Karena anak itu fitnah buat kita. Orang bangga dengan anaknya. Nggak ada yang nanya aja, alhamdulillah Mamah Dede, anak saya satu jadi bupati, satu jadi wali kota, satu jadi kapolres. Padahal kita nggak nanya, kenapa? Bangga. Ada orang yang nangis, ya Allah Mamah Dede harus bagaimana saya?
anak saya ditangkap polisi kemarin tawuran, ya Allah. Yang satu nyolong ayah. Membuat kita terhina nggak gara-gara anak? Ujian. Yang kedua, yang namanya fitnah itu artinya azab. Kalau berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Orang-orang yang kafir nantangin Allah, kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Datang hari kiamat, Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta, segera didatangkan azab. Azab dan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dengan fitnah. Yang namanya fitnah, ada ulama mengatakan fitnah itu artinya kesyirikan. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW dari kota Madinah masuk ke kota Mekah yang disebut dengan Fathul Makkah, itu saat itu di dalam Ka'bah masih banyak orang-orang yang menyembah patung. Syirik. Nah, jadi dikatakan syirik lebih jahat daripada pembunuhan. Kenapa? Kalau orang sudah berbuat syirik, mereka percaya kepada selain Allah. Sama Allah percaya, sama patung percaya, padahal patung tidak bisa berbuat apa-apa. Berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang disebut dengan fitnah oleh ulama yang lain. Jadi banyak sekali ulama yang mengatakan apa sih arti fitnah. Tapi semuanya fitnah itu tidak baik. Maaf dalam tanda kutip. Saat ini pagi yang sejuk. Nyaman nggak lo pagi-pagi? Kalau ibu bangun tidur seger nggak? Otak ibu fresh nggak? Tapi begitu banyak fitnah. Buka TV. Beberapa channel TV menyebarkan gosip. Menyebarkan fitnah, ngomongin orang, pagi yang cerah, pagi yang segar, dinodai dengan fitnah-fitnah yang keji. Dibukalah aib orang, dibukalah maksiat orang. Rasul menyatakan siapa yang berbuat dosa di malam hari, itu ditutup oleh Allah karena kebaikan Allah. Tapi ternyata dibuka, diablak-ablak aib orang. Artinya siapapun mereka yang berkaitan dengan membuka aib orang tadi, nanti di yaumil akhir aibnya akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yuk jaga diri kita. Jangan sampai kita memfitnah orang, membuka aib orang. Karena Allah tidak suka dengan orang yang memfitnah dan membuka aib orang. Kalau kita tahu orang punya aib, terlen oleh kita, jangan disebarkan kepada orang lain. Karena kalau kita punya aib, tidak ingin disebarkan kepada orang lain.